Bapak, Ibu, dan para saudara sekalian yang terkasih, selamat pagi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, sebab Tuhan sudah dekat. Demikian pesan Santo Paulus kepada kita melalui jemaat di Filipi. Hari Minggu Advent yang ketiga disebut juga dengan Minggu Sukacita, karena kita diajak merayakan dengan penuh sukacita rencana keselamatan Allah yang semakin dekat. Sukacita bukan karena persiapan fisik untuk menyambut Natal, tetapi sebagaimana disampaikan dalam pesan bacaan pada hari ini, Yohanes Pembaptis mengajak kita mengalami sukacita di dalam batin kita. Di dalam situasi yang terbatas semacam ini, kita diajak untuk tetap memiliki sukacita di dalam hati kita. Marilah kita awali perayaan kita ini dengan menyesali dosa kita. Kita mohon belas kasih pengampunan Tuhan supaya kita semakin layak di hadapannya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, pandanglah umat-Mu yang dengan tekun menantikan kelahiran putra-Mu. Bantulah kami agar kami bersukacita karena keselamatan yang seagung itu, dan dengan riang-riang merayakannya dalam ibadah yang meriah penuh syukur ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. 2 hari yang lalu si Pak Ijo dan Tulkiem jalan-jalan. Gerimis-gerimis. Dan seperti biasa yang namanya kalau lagi gerimis itu kan wong mlakune tambah cepet. Unik loh sebetulnya. Di satu sisi nek mulai gerimis wedi kepleset, tapi nek gerimis mlakune ya tambah cepet. Janjane mung megane wedi kudanan kan. Ketika lagi jalan cepet-cepet itu, mak bedunduk ketemu ana kesek. Nek mung kesek tok jane ya embuh lah ya. Tapi sekang jero kesek dari dalam tas kesek itu mandan mecungul deneng manane abang ya. Lalu Pak Ijo yang lagi cepet-cepet jalannya sambil ngeret Tulkiem itu mandan mandek melirik maning. Deneng mandan abangnya tambah keton ya. Lalu si Pak Ijo mengatakan diam mandek disit. Kenapa sih mandek-mandek kok gelas udan malah mandek-mandek kok disit tak niliki. Lalu keseke dibuka sitik. Oh, jebul temenan. Ana abang-abange duit atusan ewu segepok. Lalu Pak Ijo mengatakan, duit. Duit apa? Iya, duit temenan, udah duit monopoli. Jajal ditiliki, dibuka semakin lebar, buka kesek, lho. Dening duitnya tambah akeh keton akeh. Wah, mung abang ya ana birune barang. Lalu Pak Ijo mengatakan, kepriwe rezeki aja ditolak. Dia mengatakan, rezeki keprimen, wong kuwi duwite wong sing tiba malah rezeki. Ya jenenge mbok rezeki ketiban rezeki. Ana wong nibakna duit, aku sing bayar. Tapi Tulkiem mengatakan pada Pak Ijo, aja, pokoke kuwi kudu jatahmu, kudu hakku. Wis yo digawa bali disit engko diwehna nang sapalah sing iso nulungi. Ya wehna kantor polisi, ya kok kantor polisi apa rumah sakit ya terserah. Pokoke aja di nggo dewek. Lalu si Pak Ijo dan Tulkiem membawa kesek sing isine duit kowe mau dibawa pulang untuk diserahkan entah nanti pada pihak yang mana yang bisa menolong mengembalikan uang itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pengalamannya Pak Ijo sebetulnya banyak juga menjadi pengalaman kita loh. Nemu duit, nemu barang geletak. Kalau di gereja itu paling akeh geletak kacamata. Maka di sakristi kadangkala ada tumpukan kacamata. Karena umat ini banyak yang pakai kacamata, kok kelalen digeletakna. Atau nanti biasanya kalau malam Natal pas umatnya banyak, malam Natal biasanya hujan. Tapi bar misa udane mandek. Lalu banyak orang apa? Berangkatnya bawa payung, tekan gereja, payungnya dilempit, diwehna kana cedak lawang, tapi ketika pulang bablas kelalen. Maka lumayan nek bar malam Natal kayak payungnya akeh banget sing nyumbang. Tapi persoalannya sama seperti Pak Ijo tadi.
Apakah kita juga ada keinginan untuk memiliki, atau seperti Tulkiem yang dengan tulus ikhlas mengatakan itu bukan hakku, bukan hakmu, yuk dibalekna. Ini kan butuh kejujuran, ketulusan hati. Wong nyatane nek paijo kowe mau njukut duite kowe mau dinggo dewek, janjane ya ora dosa, wong anu nemu. Nek ngomong kaya gue, wong kudu nyolong. Tapi persoalannya kan bukan sekedar nyolong atau tidak nyolong, tapi ini miliknya siapa, yang punya hak itu siapa, kembalikan kepada yang punya hak. Itu sebetulnya semangat Kristiani. Bukan sing penting kalau nyolong, kalau dosa ya tak nggo, bukan itu. Dan hari ini kita belajar juga melalui Yohanes Pembaptis. Bagaimana Yohanes Pembaptis memiliki kejujuran yang luar biasa. Ketika banyak orang datang kepadanya, tanya, siapakah engkau? Yohanes dengan jujur mengatakan, aku bukan Mesias, aku bukan Elia, aku bukan Nabi yang akan datang. Loh, ini kejujuran yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Yohanes tidak memanfaatkan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi. Loh, kalau mau dia bisa mengatakan dengan mudah, siapakah engkau? Ya wis pokoknya ngerti dewek. Tidak usah ngaku Mesias, ngomong pokoknya ngerti dewek. Banyak orang pada zaman itu akan menafsirkan, oh ini berarti Mesias, oh ini Nabi Elia, berarti Nabi yang akan datang. Tapi Yohanes dengan tegas mengatakan, dengan jujur tegas mengatakan, aku bukan Mesias, bukan Elia, bukan Nabi yang akan datang. Bahkan mengatakan, saya itu bukan siapa-siapa, aku kudu apa-apa. Kalau dia mau mengaku Mesias, dapat fasilitas banyak, orang banyak akan memuji-muji dia, memberikan fasilitas mungkin. Tapi mengatakan bukan siapa-siapa. Dan dengan itu artinya Yohanes membuang kesempatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Tetapi itulah nilai kejujuran yang diperjuangkan Yohanes. Itulah juga yang tadi dikatakan oleh Tulkiem kepada Paijo, kuwi udu hakmu, udu duwekmu, balekna karo sing duwe. Dalam hal ini Yohanes menunjukkan siapa yang punya. Yang punya adalah dia yang akan hadir setelah aku. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Bahwa semua itu kemuliaan, puji-pujian, semua adalah milik Yesus, bukan milik dia. Dan saudara sekalian, Yohanes meyakini bahwa dirinya ini adalah seorang petugas yang diutus Allah, utusan Allah untuk membuka jalan bagi kehadiran Yesus, sang sukacita yang sesungguhnya. Yohanes mengatakan, aku bukan sumber sukacita itu, tugasku membuka ke jalan supaya sang sukacita yaitu Yesus ini hadir ke dunia. Bahkan tadi dalam bagian akhir bacaan Injil, Yohanes itu mengatakan, di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripada aku. Bukan hanya mengatakan nanti Mesias akan datang, bukan itu. Tapi Yohanes menegaskan dia yang ada di tengah-tengahmu. Artinya Yohanes menegaskan sang sukacita itu sudah ada bersama-sama dengan kalian. Tapi sayangnya tidak dikenal. Jadi sekali lagi, karena Yesus itu belum dikenal, kalau Yohanes itu mau ngakali itu bisa. Tapi dia tidak mau. Dia tahu haknya itu bukan itu. Dia tahu tugasnya adalah membuka jalan, bukan mengambil alih tugas sang Mesias, sang pembawa sukacita. Bapak Ibu dan para saudara sekalian yang terkasih, sukacita seperti apa yang diwartakan oleh Yohanes bahwa akan datang dan sudah datang? Tentu yang dikatakan oleh Yohanes, sukacita yang dihadirkan bukan hanya sukacita fisik, tetapi sukacita yang lebih dalam, yang lebih kuat lagi. Yang hanya apa? Itu yang disampaikan tadi dalam bacaan pertama. Sukacita pembebasan. Ia mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang yang mengalami sengsara, untuk merawat orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada tawanan, kepada orang yang terkurung kelepasan dari penjara, memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Maka yang disebut sukacita di sini lebih dari sekedar sukacita fisik. Bukan hanya kegembiraan, tapi sukacita dari dalam hati yang mengalami rahmat kehadiran Allah yang sungguh membebaskan kita dari banyak tekanan, dari banyak penderitaan yang membuat kita tidak nyaman.
Saudara sekalian, sebetulnya kalau kita mau jujur, Yohanes Pembaptis itu selalu jujur dan kita diajak jujur juga. Sebetulnya ada banyak sukacita yang diberikan Allah pada kita loh dalam hidup kita. Bahkan di dalam situasi keterbatasan akibat pandemi COVID-19 ini. Saya itu kalau melihat suasana di gereja ini rasanya memang ada sesuatu yang aneh. Selama ini gereja katedral seminim-minimnya umat yang hadir itu ya bahwa ini penuh lah. Tapi sekarang selama pandemi COVID-19 ini terpaksa harus dibuat bolong sana, bolong sini, bolong sana, bolong sini. Kalau dulu romonya menghimbau umat supaya duduknya ngumpul, yuk maju ke depan. Maju mesti ke depan sebetulnya ya. Yuk ngumpul ke depan. Sekarang ini kalau mau kumpul, jangan kumpul, jangan kumpul. Jadi kewalik-walik. Dulu para ketua lingkungan semangat sekali mengajak umat, yuk kumpul, latihan, latihan. Sekarang jangan kumpul, jangan kumpul. Ono wong mati ya sembayang, aja pada ngumpul, aja pada teka kabeh. Kalau dulu kan kayak ono wong mati yuk pada kumpul, pada sembayang. Jangan kualik-walik bener. Tetapi justru dalam situasi demikian kita bisa bertanya, apakah dalam keterbatasan yang ada semacam ini kita masih bisa mengalami sukacita? Jawabannya ya, pasti harus tetap bisa mengalami sukacita. Loh, bagaimana bisa sukacita wong COVID-19 aja selesainya kapan? Kita enggak tahu. Lah ya gue mau. Justru karena kita belum tahu selesainya kapan, jangan sukacitanya nunggu selesai. Nanti enggak pernah sukacita. Justru karena kita tidak tahu mau selesai kapan. Ngapain kita menunda-nunda sukacita? Artinya dalam situasi terbatas seperti sekarang ini pun kita masih harus tetap bisa menemukan sukacita. Saudara sekalian, situasi pandemi yang secara manusiawi ini dipandang pahit, dirasakan pahit, sebetulnya membuat kita malah berkembang loh. Sehingga kita bisa bersukacita itu. Contohnya, selama belum ada pandemi ini, berapa orang di antara kita yang tahu bahwa pertemuan bisa model online, pakai Zoom, Google Meet? Enggak tahu, aku juga enggak tahu ngerti kok. Zoom iki kaya ngopo? Saya kenal Zoom itu kan setelah pandemi ini. Dan yang hebat ini, bukan hanya yang muda-muda loh yang pakai Zoom. Banyak maaf ya, mbah-mbah juga bisa pakai Zoom sekarang ini. Oh ya ketang jaluk tulung putune kon bukakna, jili HP-ne sapa mbuh. Suatu ketika ada pertemuan online daring dengan Google Meet, itu pengurus wanita Katolik DPD Kuskupan Purwokerto. Salah satunya itu Bu Vita di Purbalingga. Saya tuh heran, dia lagi pertemuan kok ning mburi ana wong salam wae ya, bantai temen dia. Saya tanya, "Siapa sih gue?" Pak Vita mengatakan, "Sorry mo, mbokku." Ibunya Bu Lambat itu Purbalingga. Loh, lagi ngapa sih? Lagi legio. Opo hebat. Legio nganggo Zoom loh saiki. Itu enggak pernah terbayangkan itu. Tapi nyatanya ini justru membuat kita semakin kreatif situasi pandemi ini. Maka bersyukurlah, bersukacitalah bahwa ada banyak hal yang berkembang di dalam keterbatasan yang kita alami. Atau ya sebetulnya pandemi COVID-19 ini kalau kita renungkan sungguh malah membuat kita kembali didekatkan dengan alam. Coba sih, semenjak pandemi berkembang, kalau kita naik ke Batu Raden sana, itu ada penjual bunga kiwa tengen toh. Itu sekarang kan mobil-mobil banyak sekali di situ. Ngapain? Pada tuku tanduran. Orang yang selama ini nggak pernah peduli dengan tanaman, tidak pernah peduli dengan lingkungan, sekarang karena kokean waktu kosong bingung tuku tanduran, kabeh tanduri nganggo macem-macem. Yang tidak punya kebun tuku pot, bakul pot panen siki. Inilah ternyata apa? Di balik pandemi yang semacam ini, kita bisa mengalami sukacita karena kita kembali didekatkan dengan alam. Yang lebih hebatnya, tanaman yang selama ini tidak pernah kita pedulikan, yang waktu saya kecil itu kelinganku neng kebon akeh. Ada macam-macam itu. Ono anda bolong segala macam.
Selesai ono cocoy bebek mungkin itu juga akan masuk pot. Sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah kita bayangkan. Allah mendekatkan kita dengan alam dengan cara yang sungguh luar biasa. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti Santo Paulus tadi mengajak, bersukacitalah. Sebetulnya kita dengan mudah mestinya menemukan alasan untuk bersukacita. Saudara sekalian, kita punya pengalaman pahit, punya pengalaman yang menyakitkan, punya pengalaman yang tidak enak. Untuk apa sih itu diingat-ingat? Katanya pahit mau dilupakan, tapi kok dieling-eling baik, kayak gemian jengkel ke aku, kayak gemian mengecewakan aku, mengkhianati aku, diemut-emut baik. Nah, eman-eman Bapak Ibu Saudara sekalian, memori kita, tenaga energi kita, eman-eman entong kayak gue. Daripada untuk itu, mari kita lihat betapa Allah memberikan banyak kesempatan, alasan bagi kita mengalami sukacita. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang walaupun mungkin kecil, tapi sebetulnya diberikan Allah kepada kita untuk membawa sukacita. Mbok iya, daripada kita ngemut-emut sing ora genah, coba renungkan, pikirkan, kenang kembali pengalaman-pengalaman sukacita dari Allah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dengan demikian, hidup kita menjadi lebih bahagia daripada ngemut-emut sing ora genah, sing gawe layati. Yang sukacita membawa kita bahagia, membuat kita bisa bersyukur kepada Allah atas semuanya itu. COVID-19, aja dipikir sing ala-ala tok lah, bahwa membatasi ini itu iya, tapi ingat, lewat COVID-19 kita dikembangkan, teknologinya menjadi semakin canggih, kita makin dekat dengan alam. Itu aja yang diingat, disyukuri juga kan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti juga tadi Yohanes Pembaptis, pasti kita melihat kita bukan hanya mengalami menikmat, menjadi penikmat konsumen sukacita dari Allah, tapi bagaimana kita juga menjadi produsen, menghasilkan, menjadi sumber sukacita bagi orang lain. Tadi misalkan seperti yang dikatakan Tulkiem, Jo, kuwi udu hakmu, udu jatahmu, balikna. Tidak mengambil hak orang lain, itu juga sudah menjadi kesempatan bagi kita membagi sukacita kepada orang lain. Maka sebetulnya selain menikmati kebahagiaan, sukacita, bersyukur kepada Allah, tugas kita menjadi pembawa, menjadi produsen sukacita, menjadi pembagi sukacita yang diberikan Allah kepada kita. Caranya bagaimana? Lewat peristiwa hal-hal yang sangat sederhana. Ketika kita tidak menjadi sumber masalah bagi orang lain, ketika kita tidak membiarkan diri menjadi sandungan bagi orang lain, itulah saat kita menjadi pembawa sukacita. Maka mari dalam minggu Advent yang ketiga, minggu sukacita ini, kita mohon rahmat kepada Allah supaya kita semakin mampu menemukan sukacita dalam hidup ini, supaya kita semakin bisa bersyukur kepada Allah, dan supaya kita menjadi pembawa sukacita bukan hanya bagi sesama manusia, tapi bagi ciptaan Allah yang lain, dan juga sukacita bagi Allah di surga. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, pancarkanlah cahayamu ke seluruh dunia, di mana orang mendambakan keselamatan dan sukacita. Tunjukkanlah kami jalan yang benar, jalan Yesus Putramu, dan jadikanlah kami pelayan cinta dan belas kasih-Mu. Sebab Kristuslah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Menambahkan informasi bahwa karena pandemi COVID-19 ini, Keuskupan Purwokerto dalam hal ini Bapak Uskup mengizinkan diberikannya absolusi umum. Jadi absolusi umum itu bukan sesuatu yang selalu bisa dipakai, tapi kalau kepepet bisa dipakai dengan izin uskup. Salah satunya adalah memenuhi syarat berada dalam kondisi terancam maut. Bapak Uskup menilai kondisi COVID-19 ini adalah ancaman maut, sehingga diizinkan digunakan absolusi umum. Untuk mendapatkan absolusi umum caranya bagaimana? Tadi sudah dibagi jadwal. Pada waktu yang ditentukan, umat beriman berkumpul di satu tempat. Kemudian imam akan memimpin perayaan taubat. Di dalam perayaan taubat tentu ada litani taubat, ada pernyataan taubat, dan kemudian diberikan absolusi umum kepada mereka yang secara langsung mengikuti perayaan taubat tadi. Jadi sekaligus supaya kita paham bahwa ada pengumuman, ada tempat lain yang menggunakan sistem online. Sebetulnya
ketentuan liturgi gereja, hukum gereja menyatakan absolusi umum hanya untuk mereka yang secara langsung mengikuti perayaan tobat dan menerima di tempat itu. Jadi bukan dari mana-mana online, tidak. Yang ikut di situ itulah yang dapat absolusi umum. Pun dengan catatan kepada mereka yang berdosa berat ini diminta syaratnya adalah kalau situasi sudah memungkinkan tetap segera mengaku dosa secara pribadi. Jadi pengampunan sakramental itu sebetulnya hanya bisa dalam pengakuan dosa pribadi. Oleh sebab itu, mereka yang sudah menerima absolusi umum sesegera mungkin apabila waktu sudah memadai itu mengaku dosa secara personal. Bahkan dikatakan kalau Natal ini ada absolusi umum, April nanti absolusi umum, di antara dua absolusi umum ini seorang umat yang sudah terima absolusi umum pertama sebelum menerima yang kedua itu sudah ngaku dosa dulu. Jadi jangan ditumpuk lah ngenteni absolusi umum bae ben ora rasa izin. Nah, itu malah nanti penyalahgunaan. Jadi tetap yang sakramental adalah yang pengakuan dosa pribadi. Hanya dalam situasi darurat terancam maut maka bisa digunakan dengan izin uskup absolusi umum. Jadi mohon ini dipahami bersama. Besok sudah diumumkan jam 6 itu berarti jam 6 mulai ibadat. Bukan seperti biasa jam 6 teko, setengah 7 ono sing teko. Enggak. Ini ibadat bersama-sama. Di situ diberikan absolusi umum. Ini menjadi catatan bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tugas kita sekali lagi adalah bukan hanya penikmat sukacita, tapi pembawa, pembagi, dan juga kita ciptakan sukacita bagi sesama kita, bagi ciptaan Allah dan bagi Allah.